Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga kita semua selalu berada dalam lindungannya. Nah, di masa pandemik ini semoga kita semua menaati protokol kesehatan seperti yang dianjurkan. Baiklah, sebelum memulai acara, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, pertemuan kali ini kita masih membahas tentang menulis surat pribadi dan surat dinas. Tetapi di sini kita akan melihat perbedaan dalam menyusun surat pribadi dan surat dinas. Nah, di sini menulis surat pribadi. Menulis surat pribadi ini lebih santai dalam penggunaan bahasanya dibandingkan dengan penulisan surat dinas. Tetapi tetap harus memperhatikan tata etika atau sopan santun dalam berkirim surat, khususnya jika ditujukan kepada orang yang lebih tua atau kepada orang yang baru dikenal. Nah, selain itu tujuan dari surat, kita harus tahu tujuan dari surat itu apa. Misalnya mendapat perhatian, terus apakah surat pribadi itu bertujuan mengundang, memohon maaf, menanyakan kabar, mengucapkan selamat, menyampaikan rasa simpati. Terus bahasa yang digunakan dalam surat pribadi tentulah harus baik. Berbahasa yang baik adalah bahasa dengan mempertimbangkan situasi komunikasi. Nah, selain itu, bahasa yang digunakan dalam surat pribadi harus komunikatif, yaitu harus mudah dipahami. Surat pribadi dapat berisi bermacam-macam berita, ajakan, atau ungkapan perasaan. Itulah yang dimaksud dengan menulis surat pribadi tadi. Berarti surat pribadi ini dia lebih santai ketimbang surat dinas. Yang kedua yaitu menulis surat dinas. Nah, di dalam menulis surat dinas ini ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama yang harus kita perhatikan yaitu bahasa yang digunakan benar atau baku sesuai dengan kaidah, baik tentang ejaan, pemilihan kata, bentuk kata maupun kalimat. Terus yang kedua di sini bahasa surat harus logis. Terus wajar, hemat, cermat, sopan, dan menarik. Yang ketiga, isi surat dinyatakan secara ringkas, jelas, dan eksplisit. Yang keempat, yaitu disusun dengan teknik atau sistematika penyusunan surat yang benar. Yang kelima, bahasa baku, yaitu bahasa yang diakui benar menurut kaidah yang sudah dilazimkan. Nah, penggunaan bahasa baku dapat membawa wibawa seseorang, dapat dipandang sebagai lambang status sosial yang tinggi. Terus yang keenam di sini bahasa efektif. Nah, bahasa efektif ini bahasa yang secara tepat dapat mencapai sasarannya. Ciri-ciri bahasa efektif ini sederhana, wajar, ringkas, jelas, sopan, dan menarik. Nah, itulah yang dimaksud dengan hal-hal yang harus diperhatikan di dalam surat dinas. Nah, di sini ada beberapa aturan mengenai bagian-bagian dalam penulisan surat dinas. Nah, di sini ada bagian-bagiannya itu terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama kepala surat, yang kedua tanggal surat, yang ketiga aturan penulisan nomor surat, yang keempat alamat surat. Nah, yang pertama di sini akan kita bahas tentang kepala surat. Kepala surat ini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama kepala surat sebaiknya disusun secara lengkap. Harus ada nama, lambang, instansi, alamat, nomor telepon. Terus yang kedua di sini ada nama instansi ditulis dengan huruf kapital semua. Yang ketiga huruf awal alamat. Terus faksimal. Terus ada nomor telepon ditulis dengan huruf kapital. Yang keempat, nama instansi, kata jalan, kata telepon.
terus ditulis dengan lengkap, tidak boleh disingkat. Nah, misalnya gini, nama jalan jangan disingkat jalan, JLN, jangan disingkat JLN atau JL. Terus kata telepon jangan disingkat TELP atau TLP, ditulis saja dengan lengkap telepon. Terus nama jalan ditulis dengan nama jalannya apa gitu, nggak boleh disingkat-singkat di sini. Itulah yang dimaksud dengan kepala surat terbagi menjadi 4 tadi. Yang kedua yaitu tanggal surat. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan tanggal surat. Yang pertama yaitu kata tanggal tidak perlu ditulis. Terus kota, tempat, instansi tidak perlu ditulis karena sudah tercantum pada kepala surat. Terus yang ketiga, angka tahun ditulis lengkap. Terus yang keempat, nama bulan ditulis dengan huruf bukan angka. Terus yang kelima, penulisan nama bulan jangan disingkat. Yang keenam, pada akhir baris tanggal surat tidak diakhiri dengan tanda titik. Yang ketiga yaitu aturan penulisan nomor surat. Nah, di dalam aturan penulisan nomor surat ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, angka tahun jangan disingkat. Terus yang kedua, bulan ditulis dengan angka Romawi. Yang ketiga, kode surat. Yang keempat, nomor surat keluar. Terus yang kelima, bukan nomor. Itulah yang dimaksud dengan aturan penulisan surat. Yang keempat yaitu alamat surat. Nah, penulisan alamat dalam bisa seperti penulisan alamat di luar surat. Nah, atau bisa pula tidak mencantumkan nama jalan dan nomor rumah. Nah, di sini alamat surat itu terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama yang perlu kita perhatikan yaitu satuan yang terhormat disingkat YTH. Terus yang kedua, kata kepada tidak perlu dicantumkan. Yang ketiga, sapaan ibu, bapak, saudara dapat digunakan jika diikuti nama orang. Dan huruf awal sapaan ditulis dengan huruf kapital. Terus yang keempat, yaitu gelar akademik dan pangkat dapat dicantumkan jika diikuti dengan nama orang. Yang kelima, jika jabatan seseorang dicantumkan, nah kata sapaan tidak perlu digunakan lagi. Terus yang keenam, kata jalan jangan disingkat. Yang terakhir yang nomor 7 yang perlu kita perhatikan yaitu kata nomor yang lazim disingkat nomor atau NO. Nah, untuk nomor rumah tidak perlu ditulis karena mubazir. Jadi itulah yang perlu kita perhatikan dalam penulisan alamat surat tadi, penulisan alamat surat. Kita masuk bagian yang kedua yaitu menulis surat melalui email dan elektronik. Nah, di era perkembangan teknologi informasi ini dan komunikasi ini sering kita mengirim surat supaya dengan cepat yaitu menggunakan email, yaitu menggunakan elektronik, sering disebut email. Nah, untuk mengirim surat melalui email, tentu saja kita harus mempunyai email terlebih dahulu. Nah, tata cara dalam penulisan surat pribadi dan surat dinas, misalnya lamaran pekerjaan melalui email. Nah, pada dasarnya ini sama saja dengan penulisan menggunakan cara manual atau kertas. Namun, dalam penulisan surat email ini juga harus kita perhatikan etika dan sopan santunnya. Nah, misalnya jangan menulis email dengan menggunakan huruf kapital karena hal tersebut bisa diartikan sebagai kemarahan. Nah, berarti kita tidak boleh menggunakan huruf kapital di dalam elektronik ini. Melalui email tidak boleh menggunakan huruf kapital karena bisa disebut dengan kemarahan. Nah, guna pula kata dalam kalimat yang
di dalam kalimat ini kata yang santun, baku, dan efektif. Tidak boleh sembarangan juga dalam penulisan email. Harus kita perhatikan kalimat yang harus kita gunakan, yaitu kalimat yang santun, baku, efektif. Nah, dalam penulisan surat resmi di dalam email ini tadi, itu yang perlu kita perhatikan. Walaupun melalui email, semuanya harus kita perhatikan terlebih dahulu, baik dalam penulisan, sopan santun, bahasa yang digunakan di dalam surat resmi itu. Itulah yang dimaksud dengan menulis surat melalui email. Perbedaannya dari manual dan elektronik ini, kalau manual kita harus menunggu terlebih dahulu surat itu nyampe. Misalnya bisa 3 hari, 2 hari, karena melalui misalnya kalau kita melalui pengiriman surat lamaran pekerjaan, ingin mengirim ke kantor itu, misalnya lewat kantor pos, itu harus menggunakan beberapa jam dulu, misalnya 1 hari atau 2 hari tergantung jarak. Nah, sekarang ini banyak yang menggunakan surat melalui email elektronik ini karena bisa cepat dan mudah. Misalnya kita selesai langsung dikirim dan orang itu bisa menerima berapa detik yang akan datang, tidak harus menunggu sehari 2 hari seperti surat manual itu tadi. Itulah perbedaan antara surat manual dan surat elektronik ini. Dia mempermudah kita untuk berkomunikasi dan mengirim email dan mengirim surat. Itulah perbedaan antara elektronik dan manual. Nah, untuk tugas untuk kali ini, kemarin kan udah Ibu suruh kalian bikin contoh surat dinas dan surat pribadi. Untuk tugas pertemuan kali ini, silakan kerjakan uji kompetensi halaman 46. Itu dikerjakan di kertas selembar. Silakan kirim lewat WA Ibu. Terus kerjakan juga latihan bagian kedua. Itu 5 soal dan pilihan ganda. Uji kompetensi 15 soal. Yang latihan kedua itu esainya itu 5 soal. Silakan dikumpul secepat mungkin. Ibu tunggu paling lama itu hari Kamis. Silakan kirim lewat WA pribadi Ibu, jangan dikirim lewat grup. Nah, untuk anak asrama atau anak pondok boleh dikumpul paling lama hari Kamis juga. Ibu tunggu di kalau bisa secepat mungkin. Kalau bisa hari Senin itu besok Ibu kirim dan hari Selasa udah dikumpul, atau bisa hari Senin itu langsung dikumpul. Untuk pertemuan kali ini cukup di sini Ibu akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.